qadha itu ketika kita tinggal di alam arham, alam kandungan emak. Pernah tinggal di situ? 9 bulan, 4 bulan 10 hari ditiupkan oleh Allah ruh. Disitulah dicatat qadhanya seorang manusia. Apa? Rizki, jodoh, ajal, semua Allah catat. Makanya 4 bulan 10 hari itu emak kalau lagi hamil bocah udah nendang-nendang dalam perut. Dicatat ajal rizki oleh Allah, itulah qadha yang ditentukan oleh Allah. Maka ketika kita jadi qadar, artinya apa? Takdir. Jadi qadha itu ketentuan ajali yang Allah tentukan. Kalau qadar berarti sudah terjadi. Maka kita kepengen apakah ada takdir bisa dirubah, maka takdir dibagi menjadi 2. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allak. Takdir mubrom itu takdir yang memang sudah ketentuan dari Allah. Penciptaan langit dan bumi, berputarnya matahari ya Bu. Berputarnya bulan, hari berganti, bintang semuanya, alam ini. Termasuk kita lahir ke dunia nggak tahu apakah kita dikasih kelamin perempuan atau laki-laki. Itu udah ketentuan Allah. Takdir dalam pandangan manusia. Dalam pandangan manusia. Itu ada 2. Satu mubrom, satu mu'allak. Mubrom itu sesuatu yang tidak bisa diubah. Tapi mu'allak itu sesuatu yang tergantung atau digantung. Sifatnya kondisional. Mau kaya, kerja. Mau kenyang, makan. Kalau mau hilang aus, minum. Tapi tidak selalu melulu orang yang kerja pasti kaya. Tidak selalu melulu orang yang sakit kemudian berobat lalu sehat. Maka dalam pandangan manusia apa yang menurut ikhtiarnya bisa berubah, buat dia itu takdir mu'allak. Tapi di sisi Allah semuanya mubrom. Sehatnya itu udah ketetapan. Sakitnya udah ketetapan. Selamatnya udah ketetapan. Masuk dalam celakanya udah ketetapan. Miskinnya udah ketetapan. Kayanya sudah ketetapan. Artinya apa? Manusia tidak akan pernah tahu dalam pandangan ilmunya apakah ini mubrom atau ini mu'allak. Kapan dia tahu mubrom? Saat dia mati baru dia sadar semua takdir yang berjalan. Itulah takdir mubrom yang tidak lagi punya kesempatan untuk dia berbuat apa-apa. Tapi kalau semasa dia hidup, lalu miskin jadi kaya, kemudian lapar jadi kenyang. Dia bisa berpikir, ikhtiar saya ini mampu mempengaruhi takdir. Padahal itu sudah kecatat juga. Apalagi kalau politisi, hati-hati. Politisi biasanya kalau dia belum nyalon, tolak LGBT, betul nggak nih? Pas mau nyalon, boleh LGBT. Kenapa? Pegangannya bukan agama. Maka ketika kita memegang agama, anak-anak kita, keluarga kita pegangannya kokoh dan kuat, tidak akan terombang-ambing. Dan pegangan kita adalah agama ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Semua orang yang melakukan penyimpangan adalah orang-orang yang biasanya melanggar ajaran agama. Mohon maaf nih, rata-rata pelaku LGBT adalah orang-orang yang selama ini memang biasanya melakukan hubungan-hubungan bebas, tidak mengikuti ajaran agama ini. Makanya LGBT itu sebenarnya awalnya impor dari luar sana, bukan dari Indonesia yang beragama. Makanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin anak-anak kita, keluarga kita itu berada di jalan yang benar, tidak melakukan penyimpangan, hendaklah anak-anak kita, keluarga kita ikut aturan agama. Saya ulang lagi, semua penyimpangan disebabkan oleh ketiadaan Allah. Saya ulang lagi kalimatnya, semua penyimpangan disebabkan oleh ketiadaan Allah di dalam hati kita. Ketiadaan Allah itulah yang membuat kita gelisah, lalu kita mencari ketenangan dari selain Allah. Telah menciptakan manusia pada takwim yang amat sempurna.
Syekh Mutawalli Asy'arawi, seorang ulama besar, mufassir dari Al-Azhar, beliau mengatakan bahwa sempurnanya manusia bukan hanya fisiknya, termasuk fungsi-fungsi yang ada pada tubuhnya itu sempurna. Itu sebabnya Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Udin. Dalam sejarahnya, ini LGBT ini bukan sekedar penyakit. Ada nabi khusus Allah utus untuk sebuah komunitas yang melakukan praktek penyimpangan ini. Nabinya nabi apa ibu-ibu? Nabi Lut. Ada satu wilayah Nabi Lut Allah utus ke wilayah ini. Namanya wilayah apa ini? Sodom. Makanya Sodom itu menjadi istilah negatif ya Kiai ya. Subhanallah. Artinya apa? LGBT ini dia bukan penyimpangan yang ringan. Sampai Allah perlu mengutus seorang nabi. Artinya apa? Ini PR besar dalam tragedi kemanusiaan.